Nah, orang yang demikian itu orang yang paling rugi dalam amalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim yang senantiasa kami taati, wabil khusus yang telah hadir di studio NOTV Duren, Al Mukarram Kiai Ahmad Asy'ari. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa NOTV Duren, ketemu kembali dengan kami ngaji online MBC NO Duren yang dipancarkan melalui channel YouTube NOTV Duren. Oleh karenanya kami mohon dengan kerendahan hati sebelum berlanjut pada ngaji kali ini, tolong panjenengan dengan ikhlas hati subscribe dan tekan tombol loncengnya glunting agar kita bisa senantiasa berbagi ilmu, berbagi pengalaman melalui channel ini. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini Al Mukarram Kiai Ahmad Asy'ari akan menyampaikan bahasan tentang keterkaitan akhlak dengan ilmu. Perlu juga kita pahami bahwa akhlak ini sangat-sangat penting untuk kita bina, kita tingkatkan agar kita semua memiliki akhlak yang mulia. Tentu saja itu juga ada ilmunya. Nah, oleh karena itu, bagaimana kejelasan keterkaitan akhlak dan ilmu dengan ilmu kali ini akan dibahas oleh Al Mukarram Kiai Ahmad Asy'ari. Monggo, dipun semanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi la na'budu illa iyyah wa la nasta'inu illa iyyah wa la na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina illa iyyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu dah. Amma ba'd, hadratal afadil, sedaya para ulama, para alim, para kiai, dan juga tak terlupakan kaum muslimin, muslimat, nahdhiyin, nahdhiyat, semua pemirsa atau penyimak TV NOTV Duren, dimanapun semuanya bisa menyimaknya. Alhamdulillah, untuk yang kedua kalinya kita berjumpa, yang tentunya membahas sedikit terkait dengan pertemuan kemarin, yaitu berkaitan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah wa idza qila ansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat ini biasanya populer, ya, kemarin sudah sampaikan, dibuat untuk mempromosikan ilmu. Namun sebetulnya sebagaimana saya sampaikan kurang fair, karena terkait dengan akhlak juga. Nah, kalau dari keseluruhan ayat ini, antara ilmu dan akhlak itu betul-betul sangat berkaitan. Betul-betul tidak bisa dipisahkan. Ilmunya banyak tapi
tidak berakhlak juga Tidak bagus. tidak baik, kan begitu. Sebaliknya berakhlak saja tanpa ilmu biasanya rotok ngawur kan. Begitu enggak? Nggih. Betul. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nas al jannatah taqwallah wa husnil khuluq." Paling banyak manusia yang masuk surga itu yang pertama adalah bertakwa terhadap Allah dan Baik akhlaknya, budi pekerti atau yang berakhlak yang baik. Oleh karena itu, ini sangat penting sekali kita mendidik anak-anak kita ke depan. Ini jangan dididik dengan hanya pinter saja atau berilmu saja, tapi harus dididik dengan akhlak. Harus dididik dengan akhlak, di mana keduanya ini sangat urgent, sangat penting dalam masa depan anak-anak kita. Namun yang sering jadi masalah, kita ini kan sekarang hidup di dunia apa? Di dunia hidup di dua dunia. Maaf ya ini. Rodok lalian ngaji sepuh ngeten. Jadi kita ini yang menyulitkan atau apa yang menghalang dari akhlak itu kan karena kita ini hidup di dua dunia. Yang pertama, ini dunia penampilan. Yang kedua, ini dunia maya. Dunia nyata dan dunia maya. Bukan dunia nyata, dunia maya yang merusak akhlak itu sekarang. Yang kedua tadi atau yang pertama tadi dunia penampilan. Ini sebetulnya yang paling menyulitkan. Penampilannya orang bagus tapi hakikatnya jelek. Penampilannya turbannya panjang, bulat-bulat, tapi ternyata ya itu penampilannya orang baik jelek. Penampilannya orang alim kenyataannya tidak alim. Penampilannya orang kaya kenyataannya beli rokok eceran kan gitu. Nah, makanya naik mobil baru tapi rental. Ya rental. Atau sering kata-kata mobil kalau ditanya itu tas oleh orang nyelang gitu kan. Itu kan tambah kasus lagi nih ya. Namanya dunia penampilan. Nah, makanya yang paling merusak akhlak itu ya kalau menurut saya itu dua. Satu, dunia penampilan. Yang kedua, dunia maya. Ini sangat parah sekali. Berkait dengan dunia penampilan, wah ini yang kadang-kadang sulit ditebak. Iya. Makanya kalau kita itu menyimak makalahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, standar akhlak itu kan satu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, standar akhlak itu berhubungan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, akhlak itu berhubungan dengan orang lain atau orang banyak. Nah, standar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kalau nggak salah berbunyi demikian, kun indallah khairun nas. Di mata Allah berusahalah bagaimana orang yang sebaik-baiknya manusia, tapi di mata Allah. Kemudian pada dirinya sendiri, wakun indan nafs syarrun nas. Berpikirlah ketika dalam dirinya sendiri, kita ini adalah orang yang paling jelek di antara manusia yang lain. Ini kemungkinan saya berjajar dengan Pak Solihin atau teman-teman atau para pemirsa. Ini jangan beranggapan karena saya yang beri orasi ini saya yang paling baik. Tapi beranggapanlah saya ini paling jelek. Itu yang berhubungan dengan diri sendiri. Kemudian yang berhubungan dengan orang lain, wakun indan nas sawaan minan nas. Kalau berinteraksi dengan orang lain, bagaimana orang lain itu mempunyai penilaian sama. Tapi jangan sampai orang lain itu mempunyai penilaian lebih terhadap kita. Nah, ini yang terkait dengan dunia penampilan tadi. Tapi sebaliknya, nah, kalau kita di hadapan orang lain, bagaimana
orang lain itu bisa menganggap diri kita ini yang paling Mulia. yang paling Paling hebat. baik. Nah, itu Iya, yang iya, iya, iya. apa? Nah, maka saya katakan tadi yang berusaha itu diantaranya adalah dunia Penampilan. penampilan. Oke. Oleh karena itu ini ya saya span lagi ini standar atau paling utama itu hidup apa adanya. Apa adanya. Yang apalagi itu tadi yang kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan kita ini di mana-mana itu seakan-akan terkait dengan dunia penampilan. Ora ono bedane antarané pendidikan karo apa marketing itu enggak ada di dunia perdagangan. Maaf, begitu Pak nggih. Di mana-mana dipromosikan. Dalam rangka untuk memperoleh pelanggan sebanyak-banyaknya. Enggak tahu saya itu ya. Itu yang bilang Pak Solik ini, bilang itu bukan saya ya. Pokoknya bagaimana ya. Seakan-akan kita itu kan itu bagaimana tampil terbaik. Tapi kalau misalnya gini, ini misalnya kita dari kalangan NU ya, ada yang namanya lembaga ma'arif. Kemudian kita promosi menceritakan ini loh lembaga ma'arif dalam rangka agar banyak warga Nahdliyin yang menyekolahkan di lembaga ma'arif tersebut. Ini apakah tergolong akhlak yang baik apa yang kurang baik gitu? Kan ini juga termasuk apa ini penampilan juga ini. Mestinya ya, mestinya menurut saya ya ditampilkan apa adanya saja biar tahu kekurangan kita. Biar tahu kekurangan kita. Ini saya ingat betul. Ketika itu saya itu masih baru pulang dari pesantren. Ini kok maleling Pak Nah, eling sampai sekarang saya yang betul, ingat betul. Waktu kula niku tadi baru pulang dari pesantren berapa tahun gitu. Kebetulan bersamaan dengan beliau Yai Ramadan juga baru ke Turen kalau nggak salah. Nah, saya tuh waktu itu diajak Basul Masail, tapi nggak ikut, cuma diajak saya dengan Kiai Ramadan. Nah, tempatnya kalau nggak salah waktu di pondoknya Kiai Hasim sendiri. Nah, salah satu pesan dari Kiai Hasim itu begini saya ingat. Hasim Mujadi. Ya, Hasim Mujadi. Nah, NU ini adalah organisasi yang unik. Nah, termasuk kiai-kiainya itu juga unik. Saya ingat betul itu enggaknya. Uniknya bagaimana? Ya, senajan mondoknya sama, ketika pulang itu berbeda-beda. Ada yang Kiai Basul Masail, yang ini tukang gegeran. Terus ada kiai yang tukang pidato. Saya ingat betul, yang dicontohkan waktu itu PWNU-nya itu Al-Mukarram Kiai Ali Maksan waktu itu ya. Ali Maksan Musa. Contohnya kayak Ali Maksan ini, pidato rono sampai kayak podium. Sangat betul. Terus ada Kiai Suwuk. Ada Kiai Suwuk. Lembuh Suwuk kok mandi ya. Itu satu pesantren, keluarnya beda-beda, saking uniknya itu. Nah, ada orang sakit sudah dibawa ke mana-mana ke dokter tidak tanggung, cukup digawe Kiai NU itu dibandani apa? Banyu putih Ya, kon boleh dilala ya waras gitu. Nah, terus ada lagi Kiai Dampar. Kongkon pidato ya ora iso ya mulang dampar, terus pakai dampar. Itu uniknya gitu. Saya ingat betul. Yang lebih unik lagi kata beliau itu, sing koyok kiai cerita. Saya ingat betul, yang koyok kiai. Nah ini koyok kiai bagaimana? Perberampilan oke, pakai serban, pakai apa namanya? Gamis, ya. Tapi suruh pidato nggak bisa. Suruh mulang damparan nggak bisa. Suruh nyuk suwi ora mandi. Nah ini saya ingat betul. Wah, itu katanya Pak Hasim, kalau dijadikan pengurus NU, nggak ngurusi NU, tapi jadi urusan di NU. Nah, saya ingat betul itu. Makanya, kembali lagi ya, tadi yang merusak di antara akhlak itu adalah
penampilan. Satu, karena adanya dunia Dunia penampilan. penampilan. Kalau dunia maya ini mungkin Pak Solihin ini yang lebih tahu ya. Nah, dunia maya ini itu sudah sudah apa namanya, rahasia umum, Ya. di mana-mana. Nggih, nun sewu kula piyambak ya sakjane beto napa HP Android. Nah, itu malah ya balik uti lah itu lah. WA. Itu kan itu di antara pengaruh dunia maya. Tapi kan nganu ya, untuk dunia maya ini warga NU juga tidak perlu fanatik untuk terus menjauh ya. Karena bagaimanapun juga dunia ini pasti akan kita alami. Cuman hanya bagaimana kita memakai akhlak di dalam menggunakan Android kan begitu ya. Di dalam berakhlak di dalam menggunakan dunia maya, mengikuti dunia maya. Ini kami kira juga sangat-sangat penting. Artinya sangat cocok dengan dawuh tadi bahwa akhlak tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Ini untuk menggunakan Android kan ada ilmunya, tapi juga harus disertai dengan akhlak. Kalau hanya caranya begini menggunakan Android tanpa akhlak, akhirnya ya walaupun ada hujatan dari orang lain, nggak mikir langsung di share, akhirnya jadilah masalah di belakang. Nah, iya betul Pak Sohin. Nanti kita harus bagaimana bisa membatasi. Soalnya saya ingat juga, di pengaruh daripada HP atau katakan tadi dunia maya ini luar biasa. Asalnya kan melihat. Nah, dari melihat itu itu biasanya masuk ke hati itulah. Timbul kepingin. Nah, berarti pengaruh melihat itu juga lebih besar daripada mendengar. Makanya ada itu dulu dari mata turun ke hati. Nah, nggak ada dari telinga turun ke hati, itu nggak ada ya. Nah, pernah dengar itu? Kan nggak ada ya. Oh, dari kuping turun ke hati, nggak pernah ada itu. Yang ada itu dari mata turun ke hati. Makanya yang dilihatnya itu harus betul-betul ojo sembarang dilihat. Dilihatlah yang perlu Begitu akan Pak Sohin. Nah, itu kan berarti akhlak gitu, Pak ya. Akhlak. Artinya dengan kita melihat yang baik, nanti pengaruh baiknya juga ada gitu. Nah, sebaliknya kan biasanya itu yang cenderungnya itu kan yang di luar itu yang enggak baik. Yang enggak baik. Yang aneh. Yang aneh. Nanti anak-anak kita seringnya kan demikian toh. Makanya sangat luar biasa pengaruh akhlak, pengaruh dunia maya ini terhadap akhlak anak-anak kita. Oleh karena itu, yang punya anak atau dalam usia-usia masih pendidikan, yang monggo dikontrol atau dibatasi bagaimana cara pemakaian HP. Jadi menggunakan dunia maya ini jangan sampai terjerumus atau terbawa arus dengan adanya dunia maya. Terus kembali tadi, standar yang disampaikan oleh beliau Syamsul Qadir Al-Jilani, ukuran kita itu menjadi terjelek di antara sesama manusia. Jadi kun indan nas syarrun minan nas. Taruhlah dirimu di pandangan orang lain atau di hadapan orang lain itu berpikiran paling jelek. Nah, ini mungkin implementasinya dalam pikiran kita tuh begini. Nah, ketika kita itu bertemu dengan anak kecil, tetap kita itu berpikiran lebih baik anak kecil itu. Kita lebih jelek. Pikiran kita apa? Anak kecil itu belum punya dosa. Sedangkan kita dosanya sudah bertumpuk berjalan bertahun-tahun. Kemudian kemungkinan kita itu bertemu dengan seorang yang kemungkinan ilmunya itu di bawah kita. Kita tuh jangan menganggap atau berpikiran orang itu lebih baik daripada kita. Tetap kita yang beranggapan lebih jelek. Kenapa? Orang itu melakukan kesalahan,
Karena tidak tahu. Karena tidak tahu ilmunya. Sedangkan kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu apa Itu salah. Tetap masih dilakoni. maka kesalahan kan double. Maka kan lebih baik orang Tidak berilmu tadi, atau orang ilmunya di bawah kita ini tadi. Kalau bertemu dengan orang yang lebih tua. Nah, ini ilmunya juga demikian. Nah, wah, orang tua ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Nilai ibadahnya mesti lebih banyak. Karena umurnya lebih banyak. Standar ukuran akhlak itu. Maka saya tetap lebih jelek. Dan akhirnya kita tetap hormat terhadap orang tua tadi. Kemudian, kalau bertemu dengan atau menaruh, kalau bertemu atau kebetulan kita itu di kalangan orang banyak atau bertemu dengan orang banyak. Nah, itu tadi bahasanya bagaimana? Wakun indan nas sawaan minan nas. Kalau bertemu dengan orang banyak atau di pandangan orang banyak, bagaimana kamu itu menaruh posisi agar supaya mereka itu berpandangan sama. Tidak menganggap lebih terhadap kita, yaitu kurangi penampilan. Kurangi penampilan. Itu misalnya ketemu, nun sewu ya, ketemu di sawah, ya kita jangan ngomongkan yang mulu-mulu. Ngomongkan punya pabrik. Wah, jangan ngomong pabrik, ya gitu. Itu mungkin begitu. Jadi bagaimana kita menaruh diri kita itu di tengah-tengah orang banyak, jangan sampai orang banyak itu beranggapan kita ini lebih baik daripada kita ini dianggap sama. Sehingga apa? Nanti akan timbul komunikasi yang enak. Enggak ada Enggak ada pembatas. Cara bahasa ini ngomong rotok. Apa bahasa ini Pak Sri? Yang mana itu ya? Ya, bergaulnya enak, komunikasinya enak, itu apa bahasa sekarang? Supel. Hubungan dengan supel, hubungan harmonis. Harmonis, penak. Mungkin begitu ya. Nah, kembali lagi karena ini terkait dengan apa? Ilmu Dan akhlak. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini kan ilmunya, untuk berakhlak. Ilmunya kita berkomunikasi dengan orang. Ilmunya kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita di hadapan orang banyak. Ilmu kita dengan diri kita sendiri. Dalam meminit hati. Meminit hati, betul. Ya, itu mungkin hati. Makanya ini kadang-kadang kita itu ya tertipu dengan penampilan. Ada sebuah ayat itu bunyinya begini. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini tidak saya maknani cara Jawa Pak. Langsung saja hati-hati. Artinya begini. Qul hal, katakanlah terhadap Nabi. Ceritakan terhadap orang-orang yang nantinya itu rugi. Nantinya rugi maksudnya rugi di akhirat nantinya. Rugi dalam amalnya. Orang yang bagaimana? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang hidupnya itu menjalankan hidupnya itu tersesat. Dalam arti hidup tidak dengan sebenarnya. Ora opo anane. Sebetulnya itu kan menyesatkan diri sendiri. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna. Mereka beranggapan orang itu orang baik. Wis anggap iku mang api temenan atau merasa dirinya baik ya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Orang itu harus dianggap terbaik. Nah, padahal tadi bil akhsarina a'mala. Orang yang demikian itu orang yang paling rugi dalam amalnya.
apa bahasanya, menipu Diri sendiri. menipu amalnya sendiri. Jadi itu kaitannya dengan akhlak tadi. Oke. Oleh karenanya ini nanti monggo bagaimana diri kita ini cara berakhlak dan bagaimana mendidik anak-anak kita ini untuk berakhlak. Ya, satu-satunya adalah kita bekali dengan ilmu. Nah, satu-satunya adalah dibekali dengan ilmu. Mungkin demikian Pak Solihin ya. Nanti mungkin waktu masih ada, maka masih ada ini, waktu. Kira-kira kurang 5 menitan kira-kira. Masih ada tambahan barangkali tentang kaitannya ilmu dengan akhlak? Ya, kalau saya lebih cenderung itu menambah tentang ilmu saja ya. Okay. Ilmu itu memang sangat penting, tidak kaitannya dengan akhlak saja. Tidak kaitannya dengan perilaku saja, tapi juga dengan ibadah. Makanya itu ada sebuah saya ingat makalah atau apa di kitab akhlak itu, fasadun kabirun alimun mutahatiku, terus wa akbaru min mujahilun mutanasiku. Jadi orang alim, orang pintar, orang alim, itu kurang ajar. Jadi yang merusak dunia ini loh, itu merusak dunia ini orang alim tapi kurang ajar. Tapi lebih parah lagi orang yang bodoh, kurang ajar, ibadahnya tidak benar. Ibadahnya tidak benar. Ini itu banyak ya. Ini sekedar contoh, antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Ini nanti kalau ceritakan, kebetulan ini buatan kok cerita buatan. Nanti ketika itu juga saya masih di pesantren. Kalau niku rendek Jumat seneng pindah-pindah tempat. Satu saat pindah ke tempat masjid yang jauh dari pesantren yang saya pondok itu ya. Khotibnya itu waktu itu khutbahnya itu panjang sekali. Zaman itu gencar-gencarnya P4 itu loh, menerangkan P4 itu. Saking panjang ini, Bilalnya itu ketiduran. Kesuwen khotib lek khutbah. Nah, mesti ini khutbah kan ora dawa. Sing bener kang fikih ini kan khutbah rada cendek, salate mawon sing dawa. Itu terbalik. Khutbah itu akhirnya berpengaruh karena di kalangan NU sudah biasa nih ono Bilal itu turun ketiduran. Nah, biasanya lah diselan-selanai dengan sholawat. Ditunggu dengan Pak Khotib tadi kok nggak baca sholawat. Itu di antara dua khutbah. Akhirnya ditunggu-tunggu kok nggak baca sholawat. Padahal sholawatnya sendiri sunnah nggak wajib. Kok khotibnya itu ngerti ilmunya khutbah, ya nggak usah nunggu, langsung berdiri lagi asalkan sudah duduk di antara dua khutbah itu, bangun kan sudah. Tapi karena khotibnya itu tadi kurang berilmu, akhirnya nunggu Bilalnya nggak bangun. Akhirnya pentungnya itu diambil, digawe nyogok Bilalnya, maunya membangunkan Bilalnya. Wah. Akhirnya yang terjadi apa? Ya Bilal itu was rotok bukan mokong. Biasa nyun sewu, biasa cara tegriki miso. Kaget orang maca sholawat tapi malah miso. Nah. Jadi cara tarik orang malam itu kan Jadi kriminal, jadi kasus. Iya. Itu diantara pentingnya ilmu. Terima kasih ya, makin jelas ini apa yang jenengan uraikan, pentingnya ilmu, namun demikian tidak boleh melupakan akhlak, karena setinggi apapun ilmunya ketika akhlaknya tidak ada juga akan menjadi
rusak kan gitu nggih. Nggih, nggih, nggih. Baik Kiai, untuk lebih manfaatnya ilmu yang telah jenengan sampaikan, monggo ditutup dengan doa. Kami yang mengaminkan, monggo. Nggih. Nah, mudah-mudahan ini betul-betul ada hikmahnya, utamanya buat pribadi kita, pribadi saya dan ada dampak positifnya terhadap semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il amali wal afat. Taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min sayyi'at. Tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair, min ahli ilmi wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa NU TV Turen yang dirahmati Allah, sekian dan demikian yang bisa kami sampaikan. Manakala ada kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuku Duren, Imbui Pete, NU TV Turen, pancen oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.